Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa Bapak, siswa kelas 9. Baik lagi dengan Pak Rijal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan belajar untuk menentukan persamaan kuadrat. Yuk disiapkan buku catatannya untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita perhatikan contoh soal yang pertama pada penentuan persamaan kuadrat. Soal yang pertama adalah tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 4 dan 6 adalah. Maka cara menjawabnya kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah fungsi akar sama dengan rumus fungsi akar. Rumusnya adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar kasih x dikurangi jumlah akar x ditambah kali akar sama dengan 0. JA artinya jumlah akar, KA artinya kali akar. Oke. JA jumlah akar, KA artinya perkalian akarnya. Oke. Pada soal ini kita punya akarnya min 4 dan 6. Berarti jumlah akarnya min 4 kita tambahkan sama 6. Hasilnya adalah 2. KA nya adalah kita kalikan min 4 dengan 6. Hasilnya adalah negatif 24. Maka fungsi kuadratnya adalah, atau persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan min 24 sama dengan 0. Matematikanya suruh aja abang yang ngerjain. Ya, JA nya jadi 2x, KA nya jadi 24. Oke. Nah, maka hasilnya setelah kamu buat seperti ini, kamu rapihkan dia menjadi x kuadrat min 2x dikurangi 24 sama dengan 0. Gini ya caranya ya. Yang berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Kata-katanya adalah persamaan dari 4x kuadrat tambah 12x dikurangi 5 sama dengan 0 memiliki akar. Nilai akarnya adalah x1 dan x2. Kira-kira nilai dari x1 tambah x2 nya berapa ya? X1 tambah x2 itu berarti akar pertama ditambah dengan akar yang kedua. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kamu gunakan rumus jumlah akar ya. Jadi kalau x1 ditambah x2, rumusnya adalah min b per a. Oke. Nah, bagaimana untuk mengetahui ABC-nya? Kita tentukan dari sini. Yang x kuadrat koefisiennya itu disebut dengan a, berarti a-nya 4. B-nya itu yang punya x doang, B-nya adalah 12. Dan C-nya yang nggak punya x, berarti C-nya adalah negatif 5. Setelah kamu tentukan seperti itu, berarti jumlah dari x1 tambah x2 dia menjadi negatif dari 12 dibagi 4, yaitu negatif 3. Jadi hasilnya x1 tambah x2 hasilnya adalah min 3. Soal yang berikutnya adalah soal yang ketiga. Soalnya adalah dari soal nomor 2 tadi, kira-kira tentukanlah hasil dari x1 kali x2 atau akar yang pertama dikali akar yang kedua ya. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, maka langkah pertama kita harus tulis rumusnya dulu. Rumus kali akar ya. Jadi x1 kalau dikali dengan x2 rumusnya adalah c per a. Oke. Kita lihat tadi ya nilai ABC nya berapa dari soal nomor sebelumnya.
Dari soal yang sebelumnya nilai A-nya adalah 4, B-nya 12, C-nya adalah min 5. Berarti kalau di rumusnya C per A, berarti bisa dijawab adalah min 5 per 4. Berarti jawaban untuk soal nomor 3, hasil dari X1 kali X2 yaitu min 5 per 4. Gitu ya. C-nya adalah min 5, A-nya adalah 4. Berarti tinggal dimasukkan. C-nya nilainya adalah min 5 per 4. Nah, yang keempat, contoh soalnya adalah begini. Kita diminta menentukan diskriminan untuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat dikurangkan 4x tambah 2 sama dengan 0. Menjawabnya kita menggunakan rumus, ya. Rumus diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya ya. Sekarang kita tentukan nilai ABC-nya. A-nya itu dari yang paling depan ini, dari koefisiennya X kuadrat, berarti A-nya 3. B-nya itu dari koefisiennya X, yaitu negatif 4. Dan C-nya itu adalah yang gak punya X, yaitu angka 2. Berarti dari sini setelah kita tentukan nilai ABC-nya, kita hitung nilai diskriminannya. Berarti diskriminannya sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikali sama 2, maka menjadi 16 dikurangkan dengan 24, hasilnya adalah negatif 8. Gitu ya. Begitulah tata cara untuk mencari nilai diskriminan, yaitu menggunakan rumus diskriminan. Nah, berikutnya yang kelima, kita akan menentukan soalnya seperti ini. Grafik fungsi kuadrat fx adalah sama dengan 2x kuadrat dikurangi 32. Kira-kira dia memotong sumbu x di titik berapa? Cara menjawabnya adalah kalau dia memotong sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0. Ya. Memotong sumbu x berarti x sama bukan x-nya, y-nya yang sama dengan 0. Berarti fungsinya kan dia y, fx ini bisa dianggap jadi y ya. Fx itu artinya adalah y. Y sama dengan 2x kuadrat min 32. Karena y-nya harus dianggap 0, berarti yang ketiga langkahnya kita hitung. Nah, karena y-nya harus dianggap 0, maka setelah kita hitung dia akan menjadi 2x kuadrat min 32 sama dengan 0. 2x kuadrat sama dengan 32 dipindahkan ke belakang jadi positif 32. X kuadrat sama dengan 32 bagi 2. Nah, setelah ke sini, langkah berikutnya kamu bagikan. Berarti x kuadratnya adalah 16. Berarti nilai x-nya nanti sama dengan akar dari 16. Nah, akar dari 16 itu jawabannya adalah plus minus 4. Bisa jadi plus 4, bisa jadi min 4. Jadi nanti titiknya ada 2 ya. Jadi titiknya ada 2 jawaban kamu. Titik potong sumbu x-nya adalah ada yang positif 4,0, ada juga yang negatif 4,0. Karena jawabannya nanti x-nya ada 2 nih. Bisa min 4, bisa plus 4. Gitu. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa apa yang saya sampaikan kamu catat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.